biadab namanya. Ini tindakan biadab yang dilakukan atas nama negara. Tetapi tidak semua penyelenggara negara itu jahat. Tetapi ada sebagian yang liar, yang siluman, yang tidak taat aturan negara di dalam pasal 27. Itu mengandung equality before the law. Persamaan hak hukum itu diakui oleh negara. Kenapa penyelenggara negara tidak patuh dan taat aturan? Ini kan ada siluman. Maka di Aceh itu sekarang ditanam dendam. Itu bos. Dendam yang ditanam itu akan membara. Maka kenapa Indonesia nggak pernah makmur dan sejahtera? Karena dendam-dendam yang ditanam ini tidak bisa dibiarkan begitu. Coba bayangkan ketika itu terjadi kepada keluarga kita. Dendam nggak kita? Orang tua kita ditembak mati di depan kita. Diinaniaya kita. Dihina kita di rumah kita sendiri. Sementara mereka itu bukan perampok, bukan koruptor. Bantakiah itu bukan koruptor. Santrinya bukan koruptor. Yang koruptor aja yang menjahanamkan manusia yang lain. Menjahanamkan keuangan negara tidak ditembak demikian rupa. Ini kan kebiadaban yang dilakukan atas nama negara. Tidak bisa dibenarkan. Tidak ada alasan kecuali memang lahir pemimpin Indonesia yang membawa penjahat perang, penjahat kemanusiaan ke Mahkamah Internasional. Baru di situ baru ada adil. Dan baru ada peace and justice. Coba diberi keterangan bagaimana apa tujuan bernegara Indonesia di Aceh. Silakan Bang Haim. Iya, timelinenya dibatasin aja kooptasinya. Ini arahnya tak kemana-mana. Ya, ketika Anda berbicara seperti itu, saya sudah menangani beberapa negara, termasuk duta-duta di Timur Tengah. Jadi pertanyaan Anda ini sangat gimana ya? Saya rasa saya maunya ke ininya aja lah, ke yang ke timeline yang disampaikan tadi. Jadi nggak lari kemana. Saya hanya sekedar untuk menyampaikan hal itu aja. Jadi jangan terlalu melebar, itu maksud saya. Gitu. Bang HM, sorry ya, saya tidak melebar. Saya memberi semacam bukan pencerahan. Saya nggak perlu memberi pencerahan kepada. Iya, kan saya sudah memperkenalkan diri saya siapa. Iya, Ya saya kan? Saya tidak udah perlu. perkenalkan. Jadi saya hanya memberikan sebuah informasi karena saat itu saya ada di sana. Jadi berbicaranya sudah kayak seperti menyerang secara pribadi atau seperti apa. Mungkin begitu. Ya, Bukan, Bung. ya andai pun jika memang room ini tidak berkenan, ya saya nggak ada masalah juga. Bukan, sorry Bung. Gitu Ini dia. ingat Bung, izin Jadi Bung. Anda berbicara tentang negara seperti ini, saya beberapa negara sudah saya jalani bagaimana kontribusi kita, terutama dengan negara-negara Islam. Jadi bukan bicara negara Indonesia aja, gitu. Bukan Bung, saya sendiri melihat situasi hari ini orang Aceh. Kenapa saya berani ngomong begini ke Bung? Karena kita kan apa sih yang dilakukan di Aceh? Kenapa bisa terjadi begitu? Kan kalau seandainya kejadian keluarga kita Bang HM misalnya. Ini kan menceritakan fungsi negara itu di mana. Bukan melebar ini. Sampai nanti kejadian itu kan terulang-ulang. Jadi abuse of power yang dilakukan pada saat itu, negara tidak bisa mengontrol. Siapa yang bisa kontrol? Coba. Saya bukan menyerang pribadi AM, ini kan kita diskusi. Karena saya sedih melihatnya. Ketika rakyat jelata ini tidak berdaya dilakukan atas nama negara oleh misalnya pasukan TNI pada saat itu, pada saat pembantaian Bantakia, pada saat pembantaian Simpang KKA misalnya. Itu diakui oleh presiden sebagai kepala negara kan. Saya tidak melebarkan isu, tetapi ini pembuktian bahwa kehadiran negara di situ malah bukan melindungi segenap pertumpahan darah Indonesia. Itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Karena negara itu berkewajiban melindungi segenap tumpah darah Indonesia, ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Di mana itu? Kalau memang misalnya Ya. Pak HM ini, Apakah sekarang pemerintah Aceh atau termasuk MUI itu pernah angkat bicara tentang hal ini? Seharusnya Anda sebagai warga Aceh mempertanyakan dulu ke pemerintah daerahnya. oh kalau begitu pertanyaannya, Bung HM, orang-orang instansi pemerintah atau organisasi MUI, dia tidak berdaya, tidak punya power.
Apa yang diharapkan sama mereka? Coba, kita bukan artinya bela orang di Aceh, tidak ya. Iya, Karena makanya penyelenggara kenapa negara, kenapa saya katakan tadi seperti itu, sangat disayangkan kenapa hal ini terjadi dan sampai saat ini tidak ada orang yang berani membuka tabir fakta ah, kejadian itu. Dan sampai sekarang pun yang diisukan bahwa dari apa anak-anak pesantren yang mandah di Tengku Bantagia tidak ada ditemukan itu senjata api sampai sekarang pun, dan siapapun yang mengatakan itu tidak ada dan tidak ditemukan. Nah, itu. Kenapa harus bisa terjadi itu? Makanya saya katakan itu sangat disayangkan kenapa terjadi itu seperti itu. Ya, makanya coba ditanya lagi koordinasi dengan pemerintah setempat Provinsi Aceh, bagaimana ini, apakah ini bisa diangkat kembali, kan begitu. Kita sebagai orang luar hanya bisa menyampaikan. jadi begini Bung, Bung HM yang saya hormati. Jadi memang atas nama individual ataupun atas nama grup pada saat itu, apakah dari kesatuan mana, mereka kan menjalankan tugas negara kan. Kalau kita mau lihat secara jernih nih ya. Jadi ketika terjadi sesuatu atas nama negara, yang korban warga negara, di mana kehadiran negara yang sebenarnya? Itu satu. Yang kedua,